Aku tuh cuman deket sama mama sih, sama mama dan itu juga jauh gitu ya, aku cuman bisa telepon, video call gitu kan kalau Halo Ayah Bunda, saya Bidaneni. Selamat datang di acara Bunda Bercerita bareng Bubit, di mana Bunda bisa bercerita dari hati ke hati. Hai Bun, pada episode perdana Bunda Bercerita bareng Bubit, kali ini kita kedatangan perempuan cantik, inspiratif nih, yang kebetulan mempunyai seorang buah hati ya, yang bernama Farsha, Adik Farsha. Nih kita sapa-sapa dulu nih. Halo Bunda Ferensa Beni. halo, Gimana nih di kabarnya menit hari kamera ini? alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah. Untuk kegiatan sebagai seorang ibu akhir-akhir ini apa nih yang paling menyenangkan nih? Boleh di-share ke ayah bunda nih. Yang paling menyenangkan ya. Oke, mungkin perkenalan dulu. Boleh, Siapa boleh. tahu di sini yang nonton tuh belum ada yang kenal aku nih, Bu Bit. Betul sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Ferensa Bening. Aku adalah perempuan Sunda yang merantau ke Jawa Timur karena dulu kuliahnya di Surabaya. Gitu. Dan kesibukan aku yang pasti aku jadi influencer dan juga istri dan juga ibu dari seorang anak cantik bernama Farsha. Masya Allah. Dan sekarang sudah berusia 3 tahun Iya, ya. 3 Bentar tahun. lagi mau ulang tahun nih. Betul sekali. Iya. Terus kemudian ini Bunda Farsha juga sebagai brand ambassador Yamis Mom and Band. Nah, sudah terpampang juga gambarnya di Mama More ASI Booster yang kemarin launching di 1000 bidan ya. Betul. Seperti itu ya Bunda Farsha ya. Baik. Nah, sekarang kan sudah memiliki seorang buah hati nih. Jujur, perasaan saat melihat pertama kali saat Farsha lahir dan menangis itu seperti apa? Pertama kali lihat anak aku ya, ternyata aku bisa melahirkan juga. Kayak nggak percaya gitu, nggak percaya kayak mimpi. Ya pasti perasaannya bahagia campur aduk ya, ada terharunya, bahagia dan juga rasa syukur yang amat sangat mendalam. Dipercayai bisa jadi istri dan juga bisa jadi seorang ibu gitu. Nggak percaya karena ya itu ya, mungkin maksudnya ada yang lama gitu kan untuk mendapat keturunan, tapi alhamdulillahnya aku tidak menunggu lama gitu. Kalau boleh tahu sudah usia berapa tahun nih untuk usia pernikahannya seperti itu? Kalau pernikahan sih mau 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun dan anakku 3 tahun. 3 tahun. Berarti setelah menikah langsung diberikan adik Farsha itu ya. Masih adik Farsha. Oke. Adakah pengalaman paling sulit atau menyedihkan saat menjadi ibu nih dari Bunda Ferensa? Kayaknya kalau pengalaman sulit itu pasti selalu ada ya. Maksudnya dari masa kehamilan juga kan kita ngalamin yang namanya morning sickness, terus juga lumayan muntah-muntahnya lumayan banyak juga gitu kan. Terus juga kalau udah hamil besar juga pasti kayak mau tidur nyenyak kan susah tuh, bener mau banget. ngadep depan serba salah nggak enak, terus ngadep samping juga nggak nyaman juga. Terus setelah anaknya lahir juga ternyata kesulitannya nambah dan naik level gitu kan. Begadang, terus juga mengasihi juga pasti ada kesulitannya. Ketantangan itu pasti akan selalu ada mengikuti pertumbuhan kembang anak kan. Gitu. Nah, kalau boleh tahu diceritakan nih saat menyusui kan Bunda Ferensa pernah nih mengalami mungkin asinya seret atau mungkin putingnya tenggelam atau seperti apa? Boleh nih di-sharing ke Bunda? Kalau aku sih sebenarnya asiku banyak sih alhamdulillah, tapi putingku tuh kecil Bu Bir. Jadi waktu Farsha lahir itu kesusahannya di situ. Jadi lumayan ini ya, karena kan kalau puting kecil kan udah dari sananya gitu kan. Terus untuk ya ininya bisa anakku mengasihi untuk belajar menyusui itu lumayan struggle di situ sih. Putingnya itu tadi ya, mungkin karena ada juga sakit juga kan. Betul, lecet dan lain sebagainya. Jadi
Aslinya itu sebenarnya sudah banyak, Bun. Cuman mungkin karena putingnya yang kecil, makanya susah untuk si kecilnya perlekatannya Iya, mungkin ya. pelekatannya. Kemudian posisi menyusuinya itu masih bingung. Nah, kiat-kiat apa saja nih dari Bunda Ferenza mungkin mencari ask for help atau mencari bantuan dari siapa nih untuk mengatasi hal tersebut? Untungnya support dari suami ya, suami dan keluarga itu yang utama sih untuk buat aku nggak nyerah gitu, walaupun asiku ada, cuman kalau misalnya pendekatan yang salah kan juga susah ya, nggak apa, bayinya tuh rewel terus gitu, bayinya rewel terus ya karena mungkin juga nggak kenyang juga kan, menyusui juga masih belajar, aku juga belajar itu tanya bidan pastinya, terus baca-baca juga teorinya seperti apa, banyak sih yang aku tanya dan tonton video juga pada katanya edukasi gitu ya. yang benar gimana seperti itu. Jadi selain kita sebagai seorang ibu juga ingin memberikan yang terbaik ya, nutrisi terbaik untuk si kecil, kita juga belajar banyak hal ya. Untungnya aku keras kepala ya soal mengasihi, jadi kayak aku harus mengasihi, aku harus dulu bisa. Deh, kan mungkin ada ya teman-teman kayak udah kalau misalnya belum ada syukur aja gitu, cuman aku keras kepala sih soal mengasihi itu. Banget, karena kita juga sebagai seorang ibu ya memperjuangkan ya hak anak untuk diberikan ASI secara eksklusif. Luar biasa sekali. Jadi Bunda Ferenza nggak menyerah dengan hal itu, tetap berjuang, tetap mencari pertolongan, baik konsultasi ke bidan, ke dokter, dan konselor laktasi. Seperti itu ya Ayah Bunda. Nah, balik lagi nih ke masa sulit yang telah dilalui tadi. Apakah meninggalkan trauma tersendiri untuk Bunda Ferenza? Lalu bagaimanakah cara menghadapi trauma tersebut? Lumayan ya, kalau trauma pasti ada sih. Karena pasti kesulitan itu kan pasti ada gitu kan untuk tumbuh kembangnya anak. Cuman kalau buat mengatasinya sih udah pasti aku berkeluh kesahnya ya pasti ke suamiku gitu ya. Kalau tanpa support dia juga mungkin aku nggak bisa sampai detik ini juga gitu untuk sabar dan merawat anak aku gitu sih. Betul sekali. Nah, kalau bentuk support dari suami ini seperti apa nih Bunda Ferenza? Kalau bentuk supportnya ya pasti ikut support untuk semangatin aku, terus juga dia bertanya ke aku apa yang aku bisa bantu gitu kan, seperti itu. Terus juga ini ya, aku kan suka dipijitin juga, dia pijit aku gitu. Jadi biar relax juga ya, relax. Terus bawain makanan juga kan, busui karena lapar terus juga ya Bubit. Apalagi masa-masa busui itu kan nggak cuma masa melahirkan aja ya yang perlu support suami, tapi masa menyusui juga tentu saja perlu adanya support penuh dari suami. Soalnya kalau mengurus anak, kita ngomongin tentang mengurus anak kan harus 2 orang ya, antara ibu dan ayah. Itu harus sama-sama berjuang, sama-sama komunikasi seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan nih untuk perjalanan menikah dengan Pak suami itu seperti apa? Apakah ada struggle-nya atau mungkin ada yang bisa di-share nih ke ayah bunda di luar sana? Kalau waktu nikah ya pasti kita taunya setelah menikah semuanya ya. Dan juga kita harus tahu gitu loh. Maksudnya kekurangannya itu yang satu sama lain seperti itu. Terus kemudian juga parentingnya juga ya. Mungkin kebiasaan suami yang dahulu itu seperti apa? Apakah Bunda Ferenza ada yang kayak greget, kayak kesel kok kamu gak gini setelah menikah atau seperti apa gitu? Ya itu karena ngikutin perjalanannya juga kan waktu melahirkan gitu-gitu kan, dan sempat juga aku baby blues juga sih sebenarnya. Baby blues juga. Sampai sakit juga karena baby blues udah makan. Aku anak rantauan juga nih Bubit, terus kekurangan support dari keluarga juga karena jauh kan. Jadi benar-benar ya hanya suami aja gitu yang ada yang support penuh, support penuh seperti itu. Baik. Untuk selepas masa sulit itu berlalu, adakah momen dari diri sendiri yang menyadari hal apa saja yang bisa dijadikan pembelajaran nih untuk orang tua atau ayah bunda di luar sana? Boleh di-sharing. Itu sih, kesehatan mental tuh penting banget sih buat ibu ya. Sama karena semuanya serba baru nih yang kita jalanin kan, peran baru seperti itu. Dan ya itu, jangan takut untuk minta bantuan ke
keluarga, suami, dan juga profesional. Mungkin kalau butuh ke psikolog, ya butuh ke psikolog juga nggak apa-apa gitu sih. Gitu. Oke. Dan kalau dari keluarga sendiri ini gimana kan? Bunda Ferensa juga waktu menyusui kan jauh dari orang tua atau didampingi orang tua waktu? Mama sih di Surabaya cuman sampai Farsha umur 4 bulan 4 aja. bulan. Habis itu Habis itu ya, ada lagi sendiri lagi, cuman berdua aja sama suami. Jadi benar-benar struggle di situ sih. Karena kan capek ya menyusui itu. Betul. Udah bangun tengah malam dan juga aku juga full DBF kan, Bu Bit. Jadi 1 jam sekali menyusui ya, Bang. Terus kalau DBF kan ya hanya aku gitu loh yang nggak bisa digantiin sama suami kan gitu. Jadi ya gitu supportnya ya mau nggak mau kalau tengah malam aku minta dia bangun juga untuk ambilin minum atau apa gitu sih. Gitu. Kalau momen-momen berharga saat menyusui si kecil tuh apa kayak mungkin dari Bunda Ferensa tuh kayak merasakan ternyata ASIku itu bisa membuat adik Ferensa itu seperti apa, bahkan BB-nya naik atau seperti apa yang berkesan lah buat Bunda Ferensa. Momennya paling berkesan karena Farsha kan gembil ya, dulu gemuk juga gitu kan. Jadi ya itu sih juga semangat aku ya, karena kalau lihat bayi gemuk kan lucu kan. Jadi itu semangat aku untuk aku terus mengasihi sih. Karena juga alhamdulillah bisa ASI kan sampai 2,5 tahun, terus juga asinya ya, asinya biar apa perkembangannya juga baik gitu ya. Baik. Perjalanan jadi menyusui yang 2,5 tahun, kemudian punya permasalahan yang mungkin bunda-bunda di luar sana juga merasakan itu, ternyata bisa gitu ya sampai bisa mengasihi selama 2,5 tahun. Yang penting adalah kita tetap berusaha, tetap semangat untuk memberikan nutrisi terbaik untuk si kecil, seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih tentang masa-masa sulitnya, seperti apa saat menyusui. Nah, harapan untuk para bunda yang mengalami hal serupa ini seperti apa nih Bunda Ferensa? Harapannya ya yang pasti nggak nyerah sih, nggak nyerah gitu aja, karena semua masalah pasti ada solusinya. Dan juga sabar sih, karena ya kita ngadepin anak itu harus sabar sih yang utama, sabar yang utama, dan juga nggak malu untuk minta bantuan kalau memang butuh bantuan gitu kan. Terus juga cari solusinya yang lain juga. Nah, seperti itu ya Bunda, ayah Bunda di luar sana. Jadi memang yang pertama adalah mungkin support system dari keluarga juga penting. Kemudian juga nutrisinya juga harus terpenuhi. Nah mungkin kalau Bunda Ferensa ini selama hamil ini mengkonsumsi apa aja nih biar mungkin asinya lancar dan lain sebagainya seperti itu. Aku konsumsi almond dong dari aku hamil, terus juga menyusui. Terus sekarang ada versi praktisnya ya. Ini ya. Mama More ASI Booster. Bunda Ferensa juga nih. Jadi tinggal bisa dibawa kemanapun tanpa kita seduh-seduh dulu kan. Betul. Dan bahan-bahannya juga herbal ya tentu aja. Bagus banget untuk bunda-bunda yang punya permasalahan tentang ASI seret dan sebagainya. Seperti itu. Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai perasaannya setelah menemui buah hati untuk pertama kalinya. Nah, boleh dijelaskan nih sudah berapa lama Bu Ferensa menjadi ibu dan apakah pengalaman paling sulit atau menyedihkan saat menjadi ibu? Oke, alhamdulillahnya udah mau 3 tahun jadi ibu nih Bu Bit. Terus mungkin kalau paling menyulitkan selama menjadi ibu. Oke, kalau menyulitkan ya pasti dari masa kehamilan dan juga setelah melahirkan tuh pasti ada. Apalagi terutama waktu saat mengasihi nih Bu Bit. Waktu mengasihi itu lumayan struggle-nya, ternyata nggak semudah itu juga ya menyusui. Karena putingku itu kecil gitu Bu Bit, jadi perekatannya kurang sempurna ya sama bayi. Itu sih yang aku belajar dan bayi aku belajar di situ. Selama belajar itu mungkin Bu Ferensa nih pengennya seperti apa sih buat menyelesaikan masalah dari Bunda Ferensa yang mungkin putingnya tadi datar dan lain sebagainya itu Bunda itu konsultasi kemana nih atau ask for help-nya itu kemana? Ya pasti ke yang lebih mengetahui ya, kayak seperti Bu Bidan, seperti itu. Aku panggil bidan ke rumah kayak gitu sih.
belajar dari Ya, situ. seperti itu ya. Kalau dari support suami seperti apa? Kalau tentang permasalahan Bunda Ferensa yang saat mengasihi seperti itu, nah dukungan dari keluarga, lingkungan, suami itu seperti apa? Kalau dukungan suami aku, kalau aku lagi ini kan mungkin moodnya juga lagi ini ya, mood swing gitu ya Bobi, karena perkataannya juga masih belum bisa gitu, bayinya rewel, akunya makin stres, kewalahan juga pastinya. Jadi dia kasih semangat aku, terus juga dia tanya ke aku apa sih yang aku butuhin gitu kan, apa yang bisa aku bantu gitu. Dan juga pasti selalu sediain aku makanan minuman sih, karena itu moodnya naik lagi tuh kalau misalnya banyak makanan Banyak juga. makanan juga ya. Jadi memang support sistemnya itu full untuk Bunda Ferensa Iya juga ya, betul, agar ASI-nya juga tetap alhamdulillah. lancar, kemudian juga si kecil juga nutrisinya terpenuhi. Iya. Nah, mungkin balik lagi ya, apakah masa sulit tersebut itu memberikan suatu trauma Bunda rasakan? Lalu bagaimanakah cara menghadapi trauma tersebut? Trauma sih mungkin ada ya di hati kecil aku gitu, cuman waktu trauma itu datang, tiap lihat perkembangan anak aku tuh ya hilang aja sih gitu. Jadi mungkin kalau disuruh hamil lagi mungkin ada ya traumanya gitu kan. Tapi setelah dilalui, oh ternyata aku bisa kok ngelewatin sampai detik ini juga. Anakku udah mau 3 tahun, ternyata aku bisa lulus ASI sampai 2,5 tahun seperti itu kan. Aku bisa ngelewatin anak aku GTM gitu kan. Dan yang pasti ya itu support dari orang-orang terdekat itu yang utama gitu kan. Seperti itu. Baik. Apakah saat menyusui ada orang-orang yang mungkin kok gini banget ya orang ini ke aku, atau mungkin jahat seperti itu, ada nggak? Kayak julid gitu ya Bu Bet. Julid, Pasti betul. ya ada aja sih yang komen. Bahkan tuh mungkin dari keluarga terdekat gitu kan. Cuman aku membatasinya adalah dengan aku ya jarang gitu ketemu orang-orang yang mungkin mulutnya kurang bisa ini ya, kurang bisa dijaga gitu. Jadi ya aku ketemu ya sama suamiku lagi sih seperti itu. Baik. Kalau menghadapi orang-orang seperti itu gimana nih dari Bunda Ferensa? Aku sih nggak mau ngambil stres sih Bu Bet, ya itu tadi untuk membatasi aku ketemu orang-orang yang aku tahu dia nggak bisa, mulutnya mungkin ya suka komentar ini itu kayak gitu. Nggak tahu kondisi kita yang sebenarnya itu seperti apa. Mungkin setelah aku oke, aku bisa nih udah ketemu orang-orang baru sih aku siap nih buat ketemu orang di luar sana selain suami aku itu, aku pasti ngomong sih kayak gitu. Nah, Bunda Ferensa nih, boleh diceritakan pengalaman paling berharga dari mulai program, kemudian juga kehamilan, menyusui, dan sampai sekarang si kecil beranjak dewasa ini, boleh nih diceritakan ke ayah bunda di luar sana. Oke, pengalaman paling berharga ya pasti setiap momen-momen dari mulai masa kehamilan gitu, banyak momen-momen yang bareng sama anak aku gitu ya, kita belajar dari mengasihi, terus juga 6 bulan anakku MPASI seperti itu kan, terus juga dia mulai tumbuh kembang untuk bisa dia belajar kosakata gitu kan, terus juga dia bisa jalan seperti itu. Momen-momen berharga Paling yang berharganya. Kalau tadi kan udah dijelaskan nih momen paling berharga. Kalau momen yang paling sedih atau memberikan apa ya, kayak wah aku kok kayak gini nih, kayak hopeless atau sebagainya, itu boleh diceritakan nih seperti apa? Oke, sebenarnya aku jujur dulu mungkin sempat baby blues juga sih Bu Bit ya, karena aku ngerasa aku kan sendirian di sini, aku anak rantauan jauh dari orang tua aku gitu ya, jauh dari mama gitu kan. Terus juga kita baru mengetahui isi luar dalamnya itu pasangan setelah menikah juga. Jadi waktu itu sudah melahirkan gitu ya, punya baby, terus juga aku lagi kena masalah juga dari suami aku. Terus juga aku juga itu sudah mamaku udah nggak ada gitu, udah nggak nemenin aku karena waktu mungkin usianya Farsha sekitar 6-7 bulan gitu kan. Jadi aku butuh pertolongan, yaitu aku ke psikolog. Karena aku nggak tahu lagi tuh mau cerita tuh ke siapa gitu kan. Karena memang nggak punya saudara, sama sekali nggak ada saudara juga gitu di Surabaya. Jadi aku ya udah aku pergi ke psikolog untuk aku bisa ngelepasin, aku mau cerita semuanya gitu kan. Aku juga butuh
solusi aku tuh harus apa gitu, seperti itu. Jadi Bunda Ferensa melalui hal-hal sulit ya, sampai di mana Bunda Ferensa ada di titik aku harus ke psikolog. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut mungkin permasalahan apa sih yang mungkin Bunda Ferensa kok aku harus ke psikolog nih, kayaknya aku harus mencari pertolongan nih. Nah, itu karena hal apa sih? Boleh diceritakan? Karena aku bingung sih mau cerita ke siapa, karena juga aku bukan orang sini dan juga aku juga nggak punya saudara. Jadi kalau mungkin takutnya kalau aku cerita ke teman salah gitu kan, takutnya juga malah disalah-salahin atau mungkin juga dijudge mungkin sama teman aku kan. Jadi ya udah, aku membutuhkan pertolongan profesional. Aku cerita semuanya karena aku memang juga nggak tahu solusinya harus apa sih gitu. Nah, apalagi juga Bunda menyusui kan pasti banyak banget ya yang dipikirkan, kemudian malah dari stres dan sampai baby blues. Nah, peran seorang suami tuh waktu Bunda mengalami masa-masa seperti itu tuh seperti apa sih? Nah, ini masalahnya, masalah itu datang dari suami aku gitu kan. Jadi ya mungkin dia ini sih lebih ke dia minta maaf sih ke aku kan, minta maaf ke aku pastinya. Yang pertama, terus dia bilang aku udah jujur nih sama kamu gitu. Jadi mungkin kalau kamu butuh ke psikolog juga nggak apa-apa gitu. Cuman di sini aku mau minta maaf dan kita bisa kok ngelaluin ini sama-sama gitu kan. Karena memang masalah itu aku taunya ya memang setelah menikah gitu kan. Dia baru jujur segala macam kayak gitu. Sempat ini ya shock juga gitu kan, karena aku juga sampai sakit gitu, sampai kena eksim juga gitu kan, karena memang stres banget sih. Lagi menyusui, iya, lagi menyusui. Terus juga ya itu tadi jadi ada alergi makanan gitu loh. Karena eksim itu tadi. Baik. Kalau bentuk support dari lingkungan sekitar, kemudian juga keluarga terdekat, mertua, nah itu seperti apa nih saat Bunda Ferensa mengalami masa-masa sulit itu? Sebenarnya kalau waktu pertama-tama nikah kan mungkin belum terlalu deket ya sama mertua. Jadi sebenarnya aku juga nggak cerita sih ke mertua kalau misalnya ada masalah itu terjadi gitu kan. Cuman mungkin memang aku minta bantuannya ya mungkin waktu aku ke psikolog untuk jagain baby aku dulu gitu kan ya. Berarti waktu itu nggak cerita ya Kak? Iya, nggak cerita karena masih bingung gitu ya, masih bingung dan mungkin juga bingung dan malu mungkin ya buat cerita ke mertua gitu, karena belum open itu sih sama mertua. Kalau dari sisi keluarga nih, ada nggak sih yang mungkin ini kan katanya cucu pertama dan paling dinantikan nih. Mungkin ada beberapa orang yang kayak kamu tuh harus gini ditekankan, menuntut lah istilahnya, itu harus menuntut. Ada nggak sih orang-orang yang seperti itu yang sampai mungkin judge membuat Bunda Ferensa itu merasa sakit hati? Itu ada nggak? Ada banget, dan itu datangnya sebenarnya dari keluarga suami sih. Udah gitu yang komen juga sebenarnya belum punya anak gitu. Jadi sempet jengkel ya pasti ada. Tapi kalau misalnya nasihatnya memang bisa diterima dan itu emang benar ya pasti aku terima nasihatnya itu. Cuman kalau kayak kadang-kadang komentar soal gendong yang kayak gitu-gitu loh, yang agak susah untuk terima karena maksudnya komentarnya juga salah gitu sebenarnya kayak gitu. Itu karena kembali lagi mendidik seorang anak, tiap orang kan beda-beda ya. Ibu kan beda-beda, nggak bisa disamain antara satu dan lainnya. Jadi menghadapinya juga ambil sisi positifnya ya dari Bunda Ferensa ini. Baik, itu. Kalau mungkin hal-hal yang sampai saat ini ya, atau omongan-omongan yang sampai saat ini terngiang-ngiang Bunda Ferensa itu apa? Yang paling menyedihkan ya. Mungkin ini sih omongan dari keluarga terdekat sih, karena kan maksudnya kalau keluarga terdekat itu yang intens ketemu kita ya. Cuman mereka nggak bisa terima
aku gitu, maksudnya aku kan juga belajar kan pastinya untuk jadi seorang ibu. Aku juga banyak baca, aku juga banyak, karena sekarang kan nakes-nakes juga udah banyak yang bersuara ya soal parenting, soal kesehatan apapun lah. Tapi ya itu misalnya aku kayak menggendong aja, aku menggendong anakku dengan posisi M shape itu sebenarnya dikomenin sih, karena kan bilangnya kalau zaman dulu nggak boleh ya, nggak boleh nanti kakinya mengangkat atau seperti apa gitu kan. Cuman ya gitu, aku kasih teorinya yang benar seperti apa, aku tunjukin mungkin videonya seperti itu sih, biar mereka juga belajar untuk juga. Jadi nggak jauh-jauh dari parenting nih sebenarnya. Jadi parenting itu kan nggak cuma dari bundanya aja, tapi Pak Su juga perlu nih ilmu-ilmu parenting dari Bunda Farensa Bening ini. Bagaimana sih cara parenting ke suaminya? Kita berbicara tentang Bunda Farensa ini seperti apa sih inginnya parenting atau style parentingnya dengan suami, atau mungkin mengirim-ngirim apa video edukasi dan lain sebagainya seperti apa? Oke, kalau kita sama-sama belajarnya karena pasti buka sosmed ya, aku dan suamiku ya gitu. Kalau misalnya ada pengetahuan atau info yang kita belum tahu, saling kirim informasi itu sih, belajar dan kita harus apa nih, kita harus ngapain gitu. Ngadepin Farsha yang usianya udah mau 3 tahun, ngadepin dia saat tantrum itu gimana, seperti itu. Karena nggak cuman Paksu, tapi lingkungan terdekat harus sama sih sebenarnya menurut aku. Jadi nggak cuman aku sama suamiku yang ngadepin tantrum anakku itu sama, tapi lingkungan terdekat, yaitu di keluarga suamiku, seperti itu. Jadi harus sama-sama ya. Harus sama-sama, karena kalau misalnya mungkin beda-beda, anaknya yang bingung ya. Kalau sama eyangnya begini gitu kan, sama mamanya kok aku nggak kayak gini gitu. Apalagi ilmu parenting zaman dahulu dan sekarang itu jelas berbeda ya Bunda Farensa. Itu sih. Baik, untuk respon Pak suami awal share ke sosmed tadi gimana nih tentang parenting anak? Sebenarnya dia share gitu. sebenarnya dia open sih, maksudnya dia nggak yang menyangkal ya. Kalau misalnya memang itu, apalagi dokter yang ngomong seperti itu, dia mau kok belajar, dia mau sama-sama belajar. Mungkin kalau kalau cowok tuh kadang suka miss-nya banyak gitu ya, mungkin miss-nya banyak, Apa jadi nih kok dikirimin ini kan jadi gitu ya. banyak lupanya, jadi ya itu sabar aja sih dari aku, dari istrinya gitu kan, untuk buat ngingetin, kamu jangan kayak gini ya, kamu kalau misalnya Farsha misalnya lagi pegang handphone jangan lama-lama gitu kan, jangan pegang gadget lama-lama, seperti itu, saling mengingatkan, karena aku juga pasti ada miss-nya juga, dia juga ngingetin aku kayak gitu. Jadi memang sama-sama pengertian, sama-sama mengingatkan dan komunikasi. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin dari semua kestabilan tadi, permasalahan tadi, mungkin bisa di-sharing atau bisa ini membuat penyemangat buat bunda-bunda di luar sana biar tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang Bunda Farensa alami. Ya mungkin kalau aku sih nggak bisa ngomong kesulitan itu pasti nggak ada, itu nggak mungkin gitu kan, kesulitan itu pasti akan selalu ada, apalagi jadi ibu yang baru, semua hal yang kita laluin, yang kita dapetin juga baru gitu kan. Yang pasti ya sabar, terus juga jangan takut dan jangan malu buat ngomong kalau kita butuh bantuan ya, mau itu ke suami, orang terdekat, atau ke profesional sekalipun gitu kan, nggak ada yang salah gitu, karena setiap perasaan yang kita rasain itu valid gitu loh, nggak mengada-ngada gitu, semua valid kita rasain gitu, dan juga dan membatasi orang-orang yang mungkin sekiranya kita tahu dia nggak bisa jaga omongan itu, nggak apa-apa kalau nggak mau ketemu gitu, walaupun itu keluarga terdekat ya, maksudnya mau jenguk kan biasanya gitu ya, mau jenguk baby baru lahir gitu kan, cuman kita sebagai ibunya tahu nih kalau kondisi kita lagi tidak bisa untuk ketemu orang, juga moodnya juga lagi nggak enak tuh, ya nggak apa-apa untuk nolak itu sih. Baik, ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau dikasih kesempatan untuk menemui diri sendiri di masa lalu, apa yang ingin disampaikan kepada diri sendiri pada saat masa sulit itu? Kalau dikasih
kesempatan buat ngomong ke diri sendiri sih, pastinya aku pengen meluk diri aku sendiri ya, dan bilang kalau makasih ya Fer, belum apa udah menangis nih. Makasih ya Fer, sudah mau dan bertahan sejauh ini, karena aku tahu anak rantauan itu udah pasti kayak double gitu ya Bu Win. Dan karena sejujurnya juga aku tuh cuma deket sama mama sih, sama mama, dan itu juga jauh gitu ya. Aku cuma bisa telepon, video call gitu kan kalau aku lagi ngalamin hal sulit gitu. Bener receh karena kayak aku mungkin moodku lagi nggak enak, tapi Farsya kayak tantrum rewel terus aja. Aku butuh cerita untuk memvalidasi emosi aku gitu. Karena kadang sebenarnya nggak semua hal Pak Su itu juga ngerti gitu kan. Mungkin kalau sesama ibu, sesama wanita gitu lebih tahu gitu kan perasaan capek kita tuh gimana gitu. Ya itu sih, bilang makasih udah jadi yang terbaik versi diriku sendiri, dan selalu bisa nyelesain masalah itu sih, mau gimana pun solusinya tetap aku cari gitu, aku bertahan di sini gitu sih. Dan kalau misalnya kangen sama mama ya pulang ke Bogor. Gitu. Iya, betul mama. Aku rasa nih kita sudah di penghujung acara ya. Nah sebelum closing, kita mendatangkan spesial guest buat Bunda Ferenza nih. Boleh dipersilahkan. Support system terbaik nih. Selamat datang. Halo. Selamat datang. Gimana? Boleh nih, mungkin tadi kan Bunda Ferenza sudah menjelaskan nih tentang permasalahan saat hamil, menyusui, kemudian support sistemnya juga terbesar ternyata dari suami ternyata. Nah, boleh ya, alhamdulillah. Nah, boleh nih disampaikan mungkin semangat atau rasa terima kasih karena selama ini kan sudah menjadi ibu yang hebat, ternyata bisa mengasihi selama 2,5 tahun dengan kestragelannya. Silahkan boleh disampaikan. Bikin nangis kalau kayak gini. Gitu ya. Nggak apa-apa lah. Kalau saya kan mungkin karena ngikutin ya dari awal, jadi dia hamil sampai melahirkan, itu kan memang tahu persis gimana perjuangannya. Dan itu juga enggak apa ya, bukan pengen nangis gitu. Nggak mudah. Siapin tisu ya, banyak tisu. Jadi kayak memang nggak gampang ya. Betul. Jadi seorang istri, jadi seorang ibu, jadi mungkin bolak-balik kan dia ngomong support system terbaik adalah memang dari saya. Dan dulu saya sempat nggak percaya soal itu, kan. Masa sih harus sama aku terus gitu kan. Ternyata memang sampai akhirnya lahiran dan lain sebagainya memang itu nyata gitu ya. Dan takdirnya dia juga saya tahu persis gitu kan. Juga nggak mudah ngelewatin masa-masa mungkin yang orang tahu jadi bisa dan sebagainya gitu. Jadi mungkin aku mau ngomong makasih banget buat kamu gitu kan, udah berjuang 9 bulan ya, bawa paksa kemana-mana gitu kan, sampai dia lahir juga kamu berjuang untuk itu, terus juga sampai 2,5 tahun juga kamu berusaha jadi orang tua dan ibu yang baik. Jadi aku juga berusaha ngimbangin gitu kan, jadi makanya terima kasih banyak buat kamu. Pastinya juga aku akan selalu ada gitu ya, apapun yang membutuhkan. Terus sehat-sehat dan bahagia selalu. Ya, boleh dipeluk lah.
Aduh, jangan nangis. Gitu ya. Nggak suka. Baik Bu Bit, ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Veresa dan juga suami sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk berbagi kisah kepada Bunda dan ayah di luar sana. Semoga para ayah dan bunda juga mendapatkan banyak ilmu parenting, banyak pengetahuan tentang bagaimana sih cara biar bunda-bunda di sana bisa nih untuk keluar dari zona yang susah atau sulit saat menyusui, saat kehamilan. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah berkunjung. Semoga di next episode bisa berkunjung kembali nih ya Pasti, dengan pasti. adik Faresa juga. Dan buat bunda-bunda di luar sana atau para ayah juga bisa tulis di kolom komentar, barangkali kita akan mengadakan episode apa lagi nih tentang menyusui atau gizi saat menyusui. Seperti itu. Sampai jumpa di next episode Bunda Bercerita bareng Bu Bit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusui adalah kekuatan alami dari seorang ibu untuk memberikan pertumbuhan si kecil dan diri sendiri untuk menjadikan bunda semakin kuat.